Perkenalkan, nama saya Inka Kristi Burukaro, NPM 230503097 kelas 2A22. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan kurikulum di dalam Indonesia. Pengertian: perkembangan kurikulum merujuk pada proses perubahan, penyempurnaan, dan penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, teknologi, dan tuntunan zaman. Adapun tujuannya yaitu pertama, menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau sering disebut iptek. Kurikulum harus terus diperbarui agar materi pembelajaran relevan dengan pengembangan zaman dan teknologi terkini. Yang kedua, mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal. Kurikulum yang baik harus mampu menyesuaikan metode dan isi pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan minat siswa. Dan yang ketiga, menanamkan nilai-nilai karakter dan kebangsaan. Kurikulum juga dikembangkan untuk membentuk kepribadian. Faktor perkembangan: yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Kedua, tuntunan dan kebutuhan masyarakat. Ketiga, perkembangan peserta didik. Keempat, kebijaksanaan pemerintah. Kelima, globalisasi. Dan terakhir, hasil evaluasi kurikulum. Beberapa sejarah kurikulum di Indonesia pertama sampai sekarang, yaitu kurikulum 1947 atau Rencana Pembelajaran. Ini adalah kurikulum pertama setelah Indonesia merdeka. Dan kedua, kurikulum 1952, lebih sistematis dibanding sebelumnya. Materi pembelajaran mulai disusun berdasarkan silabus yang jelas. Kurikulum 1964 menekankan pada 5 aspek perkembangan siswa yang disebut pancawardhana, dan tujuan utamanya adalah membentuk manusia seutuhnya, tidak hanya pintar tetapi juga berkarakter dan sehat jasmani. Kurikulum 1965 lahir di masa Orde Baru, lebih menekankan pada pembentukan manusia Pancasila sejati, fokus pada pembinaan disiplin, tata tertib, dan nasionalisme. Kurikulum 1975 menggunakan pendekatan tujuan instruksional, yaitu hasil belajar yang harus dicapai siswa. Diperkenalkan istilah RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Satuan Pembelajaran. Kurikulum 1984 atau cara belajar siswa aktif. Siswa menjadi pusat belajar, bukan guru lagi. Pembelajaran diarahkan agar siswa aktif. Kurikulum 1994 banyak kritik karena materi pembelajaran terlalu padat. Pembagian waktu pembelajaran sangat ketat. Kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi mulai memperkenalkan konsep kompetensi, yaitu apa yang bisa dilakukan siswa setelah belajar. Fokus pada pengembangan kemampuan, sikap, dan keterampilan nyata. Kurikulum 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Setiap sekolah menyusun sendiri kurikulumnya berdasarkan paduan dari pusat. Sekolah diberi otonomi dan kebebasan lebih besar. Kurikulum 2013 atau sering disebut K13 menggunakan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Menekankan pada pembentukan karakter, bukan hanya pengetahuan. Kurikulum Merdeka 2022 sampai sekarang menawarkan fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Siswa diajak untuk belajar lebih mandiri dan bermakna. Proses perkembangan kurikulum. Proses perkembangan kurikulum di Indonesia berlangsung secara bertahap, mengikuti perubahan zaman, kebutuhan masyarakat, dan kebijakan pemerintah. Prosesnya yaitu yang pertama, tahap perencanaan atau planning. Mengidentifikasikan kebutuhan pendidikan nasional, melibatkan pakar pendidikan, praktisi, guru, dan masyarakat. Tahap pengembangan, development. Disitulah dokumen kurikulum atau instruktur kurikulum, kompetensi inti, kompetensi dasar, silabus. Diuji coba secara terbatas di beberapa sekolah. Yang ketiga, tahap diimplementasi pelaksanaan. Kurikulum diluncurkan secara resmi, pemerintah mengadakan pelatihan guru, penyediaan buku dan media pembelajaran.
Yang keempat, tahap evaluasi, penilaian, dan revisi. Dilakukan evaluasi efektivitas kurikulum setelah dijalankan. Sumber evaluasi, umpan balik dari guru dan siswa, hasil belajar siswa, observasi langsung ke sekolah. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum, yaitu berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kurikulum Indonesia. Yang pertama, faktor filsafat. Kedua, faktor sosial dan budaya. Ketiga, faktor politik. Keempat, faktor ekonomi dan dunia kerja. Kelima, faktor iptek. Keenam, faktor psikologis perkembangan anak. Ketujuh, faktor globalisasi dan tantangan abad 21. Dan yang terakhir, faktor lingkungan. Dari perkembangan kurikulum yang telah kita pelajari barusan, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu perkembangan kurikulum di Indonesia merupakan proses dinamis yang terus berusaha berubah sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan arah kebijakan nasional. Kurikulum tidak bersifat tetap, melainkan mengalami penyesuaian dan pembaruan agar relevan. Kurikulum adalah cerminan dari nilai, tujuan, dan harapan bangsa terhadap generasi muda. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan kurikulum yang adaptif, inklusif, dan relevan, agar pendidikan Indonesia mampu mencetak pelajar yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.